Nah, puji Tuhan kita bisa bertemu pada saat ini untuk memulai ibadah kita. Sebelumnya kakak mau nanya, kalian sudah pada mandi? Bagus, kalian sudah pada makan? Siap. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita ambil sikap saat teduh sebentar. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah Injili menyentak yang terlelap. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjaga, Tuhan sudah melindungi kakak Layan dan juga adik-adik sehingga kami bisa bertemu pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi ibadah kami mau dimulai. Berkati adik-adik agar dapat mengikuti dengan baik. Berkati kakak Layan yang akan bertugas kiranya dapat melayani seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami Tuhan menjadi sukacita dan semangat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu. Sekarang kami sudah siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buatlah kami mengerti dan dapat melaksanakannya dengan baik. Dan berkati kakak Dima, sehingga hanya firman Tuhan yang boleh disampaikannya. Sembunyikanlah kakak Dima di balik salib-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada minggu hari ini terambil dari Ulangan 4 ayat 1 sampai 13. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu matamu sendiri,
telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal-peor, sebab Tuhan Allahmu telah menunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal-peor, sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup. Pada hari ini, ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepada seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau. Adik-adik, hari ini tema kita adalah mengamalkan perintah Tuhan yang diambil dari Ulangan 4 ayat 1 sampai 13. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau kita kuis dulu ya. Nah, adik-adik jawab dulu jawaban yang di sebelah sini ya. Nanti jawabannya kakak kasih tahu ketika sudah selesai ibadah. Kakak mau tanya, adik-adik ada yang masih ingat mengenai cerita keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir? Coba angkat tangan siapa yang masih ingat. Nah, pada waktu itu Tuhan Allah memerintahkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, dan Musa memimpin mereka. Mereka Tuhan berkati, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan Tuhan hindari dari semua mara bahaya ketika mereka berada di padang gurun. Tuhan menurunkan 10 perintah Allah dan semua peraturan-peraturan lain ketika mereka berada di padang gurun, adik-adik. Nah, adik-adik, tapi Tuhan Allah sedih karena bangsa Israel tuh bandel banget. Mereka sering tidak patuh kepada Tuhan dengan cara menyembah berhala. Itulah yang membuat mereka berada selama 40 tahun di padang gurun. Selama itu mereka beranak cucu, dan ketika sudah mau sampai ke Kanaan, yang bisa masuk ke Kanaan adalah generasi kedua, generasi yang lahir di padang gurun, bukan generasi yang lahir di tanah Mesir. Kenapa ya generasi pertama bisa nggak masuk ya? Ya tadi karena tidak taat kepada Tuhan Allah. Jadi mereka banyak meninggal di padang gurun. Generasi yang kedua ini banyak sekali hal yang tidak mereka ketahui atau mereka lihat secara langsung. Kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, perintah Tuhan mungkin mereka tidak lihat secara langsung di depan mata mereka. Oleh karena itu, Musa mengingatkan kepada mereka bahwa mereka harus, ada 3 hal ya yang diingatkan ya. Pertama, mereka harus mengajarkan atau menceritakan ke anak-anak cucu mereka mengenai cerita kebaikan Tuhan selama di padang gurun, atau mengenai sejarah mereka keluar dari tanah Mesir. Yang kedua, mereka juga harus mengajarkan ke anak-anak dan cucu mereka 10 perintah Allah dan peraturan-peraturan lain yang Tuhan
perintahkan kepada mereka. Dan yang ketiga, mereka juga diingatkan adik-adik, mereka harus setia di dalam Tuhan. Nah, kalau bangsa Israel diingatkan mengenai harus setia terhadap perintah Tuhan, harus setia kepada Tuhan dan tidak menyembah berhala, berarti perintah itu juga Tuhan berikan untuk kita saat ini. Anak Tuhan harus setia dan taat menjalankan perintah Tuhan. Nah, coba kakak tanya ya, perintah Tuhan atau firman Tuhan itu adanya di mana ya? Di mana ya? Iya benar, perintah Tuhan itu ada di dalam Alkitab. Sehingga anak-anak Tuhan yang kecil, yang besar, mama, papa, opa, oma harus setiap hari membaca Alkitab dan berdoa. Berikutnya, kalau hari Minggu kita ada ibadah hari Minggu PLKPA, kita harus ikut, harus rajin beribadah Minggu ya adik-adik ya. Kakak mau tanya, kalau Musa diminta Tuhan untuk memimpin dan membimbing bangsa Israel, maka ada mama papa yang juga membimbing kita kan? Nah, di rumah kita masing-masing pasti ada peraturan-peraturan. Contoh ya, harus tidur jam 9. Kakak mau tanya nih sekarang, ada nggak adik-adik yang kalau misalnya mamanya bilang, ayo tidur, oke, siap ma, langsung tidur? Ada nggak? Wah, pasti ada. Tapi ada juga yang nanti ma, sebentar lagi ma, nanggung ma. Itu pasti ada kan yang kayak gitu. Itu tidak boleh adik-adik. Kenapa? Karena mama tahu kalau adik-adik kurang tidur, pasti adik-adik besoknya sekolah ngantuk. Nah, ketaatan itu adik-adik dimulai dari di rumah. Jadi taat untuk hal-hal yang kecil-kecil. Kalau sudah taat hal yang kecil, maka hal yang besar juga lebih mudah untuk taatnya. Nah adik-adik, ketika kita taat, ketika kita menjalankan firman Tuhan dengan baik, wah tantangannya banyak banget. Nggak mudah aja, nggak begitu, tantangannya banyak. Salah satunya apa? Karena kasih contoh ya. Misalnya adik-adik belajar online di rumah, itu perlu ketaatan dan perlu kesetiaan untuk tetap duduk menghadap komputer atau menghadap laptop dan mendengarkan guru. Pernah nggak ada yang bosan? Coba kakak tanya, ada yang bosan nggak? Pasti ada. Nah, ketika kita bosan, ada nih anak-anak lain ya, kakak yakin sih adik-adik kakak nggak pernah ada nih melakukan ini. Dimatiin kameranya supaya nggak terlihat. Ada nggak yang kayak gitu? Nah, anak-anak Tuhan nggak boleh kayak gitu. Anak-anak Tuhan harus, saya mau belajar. Kenapa? Karena belajar itu berkat Tuhan adik-adik. Kita bisa sekolah itu berkat Tuhan. Jadi ketaatan melaksanakan firman Tuhan adalah bukti kita bersyukur kepada Tuhan dengan berkatnya. Dan kalau kita rajin belajar, kalau kita taat melawan rasa bosan itu, maka kita bisa mencapai cita-cita kita, sekalipun itu jauh ke depan nanti ya. Tapi kan kalau udah nggak taat dan malas-malesan, nilainya jadi jelek. Nah, ketaatan juga mendapat tantangan dari teman-teman kita. Misal, kita bisa diejek-ejek adik-adik. Contoh ya, kita nggak mau nyontek, kita tidak mau nyontek, dan teman-teman kita yang sering nyontek pasti bilang ke kita, kamu nggak mau nyontek, kamu cemen banget, misalnya gitu. Ya tetap nggak boleh, anak Tuhan tetap big no-no untuk nyontek itu nggak boleh. Adik-adik kakak yang kakak sayangin, ketidaktaatan itu menghasilkan hal yang tidak baik dalam hidup kita. Kadang-kadang ketidaktaatan itu bisa sangat membahayakan kita. Contoh ya, ketika COVID sekarang ada istilah 5M. Adik-adik pasti tahu ya. Salah satunya adalah memakai masker. Nah adik-adik, ketika mama bilang, adik, kakak, abang pakai masker, maka adik-adik harus
taat untuk pakai masker. Kenapa? Karena ketidaktaatan pakai masker bisa membuat kuman-kuman itu masuk ke dalam tubuh kita. Kalau kitanya lagi nggak enak badan misalnya, kita bisa jadi sakit gara-gara kuman-kuman itu. Nah, makanya ketaatan pada beberapa kondisi atau pada beberapa saat itu berpengaruh sama kehidupan kita secara langsung. Nah, adik-adik, tadi kan kakak udah ada ngasih kuis ya, Coba adik-adik lihat adik-adik benar berapa. Jawabannya di sebelah sini ya, di sebelah sini jawabannya. Nah, adik-adik hitung adik-adik benar berapa dan berikan komentar ya di laman komentar adik-adik benar berapa. Sebutkan nama adik-adik, misalnya saya Dima, saya benar 5, misalnya begitu ya. Kakak berharap adik-adik kakak semuanya adalah anak-anak yang taat dan setia menjalankan perintah Tuhan. Kakak selalu ingatkan ya adik-adik, dilihat tidak dilihat, orang tahu atau orang tidak tahu, anak-anak Tuhan harus tetap memegang teguh firman Tuhan. Kakak juga berharap adik-adik selalu meminta pertolongan Tuhan Yesus untuk bisa taat dan setia. Karena tanpa pertolongan Tuhan Yesus, kita nggak bisa menjadi anak yang taat dan setia kepadanya. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Kiranya adik-adik selalu Tuhan berkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang selalu mengingatkan kami ketika kami tidak benar. Tuhan Yesus, tolong kami, ajar kami untuk melakukan firman Tuhan dan mentaatinya. Tuhan Yesus, di pagi ini juga kami mau berdoa untuk adik-adik kami yang pada saat ini masih belajar melalui online ataupun yang sudah bertatap muka. Tuhan, tolonglah mereka, kuatkanlah iman percaya mereka, tetap mereka semangat untuk belajar, dan mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan mereka boleh menjadi anak yang pandai, anak yang sukses dan berprestasi. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami yang pada saat ini mungkin mereka sakit. Tuhan, datang dan sembuhkanlah mereka. Dan mungkin adik-adik yang kami yang masih dalam ketakutan, khawatir, Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Biarlah mereka hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Kami serahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu ketika mereka bermain, bersama-sama dengan teman-teman mereka ataupun dengan siapapun, mereka tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk kedua orang tua mereka yang mengasihi dan menyayangi mereka. Berkatilah usaha dan pekerjaan kedua orang tua mereka. Tuhan cukupi kebutuhan mereka. Biarlah Tuhan hanya berkat tercurah di dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Kami serahkan adik-adik kami ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan saja. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan Yesus, berkatilah para pemimpin kami yang tertinggi sampai yang terendah, baik itu yang di pusat maupun di daerah. Biarlah mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan benar, adil. Dan Tuhan, biarlah Engkau juga memberikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin kami ini. Bapa, kami percaya bahwa Indonesia adalah milik-Mu. Tuhan akan pulihkan Indonesia. Khususnya kami berdoa untuk pandemi, biarlah Tuhan
Engkau menolong juga para dokter, para perawat, agar apa yang mereka lakukan, tugas yang mereka lakukan itu Tuhan berkati. Engkau juga memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Jauhkanlah mereka dari yang jahat. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan semua ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Tuhan berkatilah gereja, para pemimpin, para pelayan-pelayan Tuhan yang Kau utus di daerah-daerah yang terpencil ataupun di mana saja. Berkatilah agar nama-Mu boleh dipermuliakan dan orang datang dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Khususnya kami juga berdoa untuk Gereja GPIB Immanuel Medan. Tuhan Yesus berkatilah Pak Pendeta, Vikaris, Pelkat, Komisi Majelis, Koster, pegawai gereja maupun satpam. Biarlah kami sungguh-sungguh di dalam pekerjaan pelayanan sehingga nama-Mu dipermuliakan. Begitu juga Tuhan berkati program kerja kami ya Tuhan, yang sedang berjalan maupun yang akan berjalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dengarlah, ampuni salah dosa kami. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Teman-teman, mari kita berdoa. Dan Yesus, pada hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya berguna untuk gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yesus berpesan dalam malam-malam, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk umat Tuhan bersinarlah. Adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai beribadah. Tuhan berkati adik-adik, kiranya apa yang adik-adik dengar bisa mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan berkati selama 1 minggu ke depan untuk kakak layan juga adik-adik di dalam aktivitas kami masing-masing.
Kiranya Tuhan yang berkenan menjaga dan melindungi, sehingga pada minggu depan kami dapat kembali untuk berkumpul, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu minggu depan, dadah. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya. Hari ini ada pengumuman penting loh teman-teman. Pelkat PAGPIB Immanuel Medan akan mengadakan program gerakan 100 celengan. Melihat kondisi COVID-19 saat ini, kita diajak untuk saling menolong teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sesuai dengan ayat Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Gerakan 100 celengan ini akan dimulai dari bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021. Untuk informasi selengkapnya, teman-teman dapat menghubungi kontak person berikut ini.